Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Baik kami dari kelompok 3, saya sendiri Rika Pebela Rashid sebagai moderator. Adapun nama-nama anggota kelompok saya yaitu Nirwana Syarif, Satria Jaya Ramadan, Dina Yanti, dan Naura Asastri Injani. Baik, langsung saja. Kami akan mempresentasikan 3 model strategi bisnis. Yang pertama, model strategi bisnis Carrefour. 1. Hati, melambangkan pelanggan sasaran. Dia adalah alasan bisnis Anda ada. Tanpa seorang pelanggan Anda tidak bisa punya sebuah bisnis. Semua upaya bisnis diarahkan kepada pelanggan Anda. Berikut ini bagian dari simbol hati. Yang pertama, dari segi demografis. Pada segmentasi ini, pasar produk Carrefour terjangkau oleh semua kalangan ekonomi, atas hingga bawah, dan untuk semua usia anak-anak sampai dewasa dan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kedua, dari segi geografis. Pada segmentasi ini, Carrefour hanya berada di perkotaan saja, dan saat ini Carrefour sudah beroperasi di 84 gerai dan terbesar di 28 kota atau kabupaten di Indonesia. 72 juta pelanggan telah mengunjungi Carrefour pada tahun 2010, naik dari 62 juta pelanggan pada tahun sebelumnya. Dalam menunjang jumlah pelanggan, maka Carrefour sendiri menawarkan lebih dari 40.000 produk. Ketiga, dari segi psikografis atau gaya hidup. Pada segmentasi psikografis menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon stimulasi pemasaran. Pada produk Carrefour membidik berbagai sasaran mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kategori produk yang dipasarkan berupa produk yang berbagai jenis. Keempat, keuntungan yang diinginkan atau produsen. Keuntungan yang diinginkan produsen adalah dapat memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai produk atau barang yang diinginkan. Dan Carrefour ini menjual produk yang membuat nyaman pelanggan dan produknya higienis serta sangat memperhatikan kebersihan produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Dina Yanti akan melanjutkan materi. Bintang mewakili lingkungan mikro atau bisnis itu sendiri. Keputusan bisnis dapat berubah seiring respon pemilik bisnis terhadap kebutuhan pelanggannya. Isu-isu internal bisnis seperti produk, harga, promosi, lokasi, manajemen. Berikut ini penjelasan mengenai bagian dari simbol bintang. Pertama, produk dan harga. Makanan 5.000 sampai 100.000 ke atas, minuman 5.000 sampai 50.000, buah-buahan 10.000 sampai 100.000 ke atas, sayur-sayuran 10.000 sampai 50.000 ke atas, kosmetik 50.000 sampai 1 juta ke atas, perabot rumah 50.000 sampai 1 juta ke atas, peralatan sekolah 20.000 sampai 500.000 ke atas, aksesoris 50.000 sampai 500.000 ke atas, elektronik 1 juta sampai 50.000 ke atas. Lokasi usaha. Pertama ada di Jakarta Sunting, kedua Blok M Square, ketiga Baran Plaza, keempat Transmart Carrefour Cempaka Putih, Central Park Jakarta, Emporium Fluid, dan ITC Cempaka Mas Mega, Grosir, dan masih banyak lagi. Promosi. Salah satu yang dilakukan oleh Carrefour yakni melakukan promosi dengan ekstra diskon dan promo menarik. Media yang dilakukan Carrefour untuk berpromosi adalah melalui situs website, kemudian melalui Facebook, televisi, Instagram, dan YouTube. Keputusan manajemen. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Setiap informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis, operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Lingkaran.
Lingkaran melambangkan lingkungan makro di mana suatu bisnis beroperasi. Pemilik bisnis harus memahami isu-isu ini dan memutuskan bagaimana ia beraksi lewat keputusan bisnis. Terdapat 5 bagian simbol lingkaran meliputi kompetisi, peningkatan kualitas produk, dan memberikan pelayanan lebih seperti potongan harga. Saat ini, Carrefour telah memiliki 85 gerai di dalam negeri. Kedua, hukum atau etis. Carrefour menerapkan minus margin. Minus margin adalah jaminan pemasok kepada Carrefour bahwa harga jual produk mereka adalah harga yang paling murah. Apabila terbukti pesaingnya menjual produk yang sama dengan harga yang lebih rendah, maka Carrefour berhak memberlakukan sanksi minus margin, yaitu memotongkan invoice pemasok tanpa memberikan kesempatan kepada pemasok untuk membuktikan ada tidaknya diskriminasi harga jual. Teknologi. Carrefour SA mengadopsi teknologi blockchain ledger untuk melacak dan menghitung ayam, telur, dan tomat saat dikirimkan, dan peternakan ke toko-toko akan menyebarkan di semua lini produk segar di mana mendatang. Kecenderungan sosial atau pelanggan. Pelayanan toko hadir di toko untuk memberikan solusi kepada konsumen dalam melakukan pembelian dengan keputusan yang sulit. Pada saat pembeli akan mengambil atau memutuskan keputusan pembelian suatu barang, mereka akan mempertimbangkan saran-saran dan persetujuan orang-orang yang terdapat di sekitar mereka. Segitiga. Segitiga adalah proses perencanaan melihat kesempatan melalui sebuah analisa SWOT. Pertama, strength. Pertama, pemimpin pasar atau market leader. Kedua, keberanian untuk memasukkan pasar yang disupport oleh partner joint venture. Ketiga, kualitas toko yang tinggi dengan didasarkan pada basis pelanggan yang cukup besar. Keempat, bisnis retail terbesar kedua di dunia dan bisnis retail terbanyak secara internasional. Kelima, merek yang kuat dibagi segmen pasar. Keenam, pemimpin dunia adalah bisnis hipermarket. Ketujuh, perkembangan e-commerce yang menjadi tren saat ini. Weakness ada dua. Pertama, permintaan yang besar tergantung pada dasar. Kedua, kurang memperhatikan aspek etika bisnis yang telah ditetapkan KPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya, opportunity. Opportunity terbagi atas dua. Pertama, satu, memperluas area produk di pelayanan melalui diperluasnya area layanan produk. Kedua, pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan mengkonsumsi barang secara instan. Threats terbagi atas 4. Pertama, yang ancaman pasarnya tidak dapat mendukung lebih banyak outlet. Kedua, krisis ekonomi global menyebabkan penurunan transaksi perdagangan. Ketiga, tidak diketahuinya pajak yang ditetapkan oleh tiap barang karena pajak yang dibebankan kepada perusahaan. 4. Kerugian kompetitif yang diakibatkan oleh munculnya berbagai retail bar. Selanjutnya, tanggapan pelanggan. Secara singkat, situs belanja online Carrefour secara mendasar sudah digunakan dan sangat sederhana, tetapi ini baru 30% dari pekerjaan secara total. Hal yang paling sulit dari layanan e-commerce adalah permasalahan logistik. Proses di mana barang sampai di rumah pembeli dengan selamat. Pekerjaan masih jauh dari selesai. Ini mungkin bisa menjadi satu-satunya kekurangan dari situs e-commerce Carrefour. Mereka tidak melakukan pengiriman. Menurut Adrian, konsep dari belanja online dan model ambil di lokasi bekerja secara bagus di negara lain, jadi mereka beranggapan ini pun akan berhasil di Indonesia juga.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Satria Jaya Ramadan. Bismillah. Baik, terima kasih kepada Dina Yanti. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai model strategi bisnis Indomaret. Yang pertama itu hati melambangkan pelanggan sasaran. Ya, adalah alasan bisnis Anda ada. Tanpa seorang pelanggan Anda tidak punya sebuah bisnis. Yang pertama itu dari segi demografisnya. Pemasaran yang dilakukan oleh Indomaret adalah menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau dari segi geografis, pada segmentasi ini pasar dibagi dalam beberapa bagian geografi seperti seluruh wilayah Indonesia, baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Yang ketiga itu dari segi psikografisnya, Indomaret membidik sasaran semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu mengenai keuntungan yang diinginkan. Di luar dari keuntungan material yang sudah pasti Indomaret berkonsentrasi pada kebutuhan yang diberikan kepada para konsumen harus lengkap sehingga dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan. Yang kedua itu mengenai bintang, mewakili lingkungan mikrobisnis. Keputusan bisnis dapat berubah seiring respon pemilik bisnis terhadap kebutuhan pelanggannya. Mengenai produk dan harga, seperti yang ada di slide ini, ada beberapa produk, diantaranya itu kayak beras Ramos dan dengan harga 57.900 dengan bentuk promosi yang dilakukan Indomaret, yaitu harga heboh, super hemat, promosi bulan ini. Keputusan manajemen. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Mengenai lokasi, PT Indomarko Prismatama tahun 1997, perusahaan ini mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Pada tahun pertama, jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko. Mitra waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Baik, itulah materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Nur Asastri Anjani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Satria Jaya Ramadan, yaitu yang ketiga ada lingkaran. Lingkaran melambangkan lingkungan makro di mana satu bisnis beroperasi. Pemilik bisnis harus memahami isu-isu ini dan memutuskan bagaimana ia beraksi lewat keputusan bisnis. Adapun 5 bagian simbol lingkaran, yaitu yang pertama ada kompetisi, di mana peningkatan kualitas produk dan memberikan pelayanan lebih besar seperti pemotongan harga. Yang kedua ada hukum. Pada hukum atau nilai Indomaret di setiap produknya selalu memastikan brand yang Indomaret bersertifikat Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga ada teknologi. Perusahaan tinggi Indomarko Prismatama terhadap perkembangan teknologi, salurnya mengembangkan bisnis digital. Yang keempat ada kecenderungan sosial. Pelayanan toko hadir di toko untuk memberikan solusi kepada konsumen dalam melakukan pembelian dengan keputusan yang sulit. Yang kelima ada ekonomi. Indomarko Prismatama mencatatkan pendapatan pada 2019 senilai 70,37 triliun atau naik 11,5% dari posisi 63,12 triliun rupiah pada 2018. Yang selanjutnya itu ada segitiga. Yang keempat, segitiga. Segitiga adalah proses perencanaan, melihat kesempatan melalui sebuah analisa SWOT. Berikut ini bagian-bagian dari simbol segitiga. Yang pertama, kekuatan, di mana kekuatan ini terbagi atas. Yang pertama, kekuatan. Indomaret telah mengembangkan Prince yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba
Giant unggul dalam persaingan nasional. Investasi French, Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan Alfamart. Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta, sedangkan Alfamart berkisar antara 300 juta sampai 400 juta. Yang kedua ada kelemahan. Fresh fee yang ditawarkan relatif tinggi. Fresh fee yang ditawarkan Indomaret yaitu 75 juta rupiah per 5 tahun, sedangkan Alfamart 45 juta rupiah per 5 tahun. Berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Break even points yang ditawarkan Indomaret 4 tahun, sedangkan Alfamart antara 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga ada peluang. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Indomaret. Dengan warabala, Indomaret dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensi tersebut. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang mengembangkan franchise akan semakin besar. Yang keempat, ada ancaman adanya franchisor lain yang terus mengikuti langkah Indomaret dalam mencari franchise yaitu Alfamart. Terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama seperti investasi untuk Alfamart sebesar 300 sampai 400 juta. Itulah pemaparan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana Syarif, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan beberapa bagian dari PPT kami. A. Model strategi bisnis Giant. 1. Hati melambangkan sasaran pelanggan. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan berjalan dengan pasti. Berikut beberapa bagian dari sumber hati, yaitu A. Dari segi geografi, segmentasi pasar dibagi ke seluruh wilayah Indonesia. B. Dari segi demografis, pemasaran yang dilakukan oleh Giant adalah menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. C. Dari segi psikografi, segmentasi pemasaran pada Giant membidik sasaran ibu-ibu. D. Keuntungan yang diinginkan produsen adalah meningkatkan jumlah profit perusahaan. 2. Bintang. Bintang melambangkan lingkungan mikrobisnis itu sendiri seperti harga, produk, promosi, lokasi, dan manajemennya. A. Produk. 1. Minyak goreng Sanko, Sunlight, saus ABC, susu UHT, Downy, dan Pentin. Harga. Minyak goreng Sanko 25.900, Sunlight 12.500, saus ABC 12.900, susu UHT 13.400, dan Downy 780 ml dihargai 22.900. C. Promosi melalui penjualan dilakukan oleh Giant adalah melalui pemotongan harga dan peragaan atau display. D. Lokasi usaha Giant diketahui sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2018, mereka mengelola 445 gerai. Untuk daerah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, Giant ini berlokasi di Giant Express Tamalan Ria, Giant Express Makassar Alauddin, dan Giant Extra Goa. E. Manajemen keuangan Giant dikelola oleh manajer, di mana manajer memberikan gaji kepada staf karyawan pada setiap bulannya. 3. Lingkaran melambangkan bagaimana bisnis itu beroperasi di lingkungan makronya. A. Kompetisi Giant sudah tersedia di seluruh Indonesia. B. Hukum dan nilai etis Giant ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. B. Teknologi. Ditinjau dari segi teknologi, Giant ini menerapkan teknologi dengan baik dengan menyediakan web di mana kita bisa mengakses harga atau promo melalui media internet. C. Kecenderungan sosial. Pelanggan konsumen sangat memperhatikan apa saja kebutuhan yang disediakan oleh Giant. D. Ekonomi. Untuk Giant sendiri saat ini sedang mengalami krisis, di mana Giant kurang bisa bersaing dengan usaha waralaba yang baru. 4. Segitiga. Segitiga adalah proses perencanaan suatu perusahaan melalui sebuah analisa SWOT. Dilihat beberapa bagian dari segitiga, yaitu A. Kekuatan. Giant sudah bisa ditemui di seluruh Indonesia. Produk yang ditawarkan Giant sangat beragam. B. Kelemahan. Susah bersaing dengan usaha waralaba yang baru. Tempatnya hanya di kota dan belum masuk ke pelosok desa. Peluang. Giant merupakan usaha waralaba yang sudah lama sehingga konsumen sudah tidak ragu membeli produk Giant. Giant masih bisa bersaing dengan usaha waralaba yang baru jika meningkatkan kualitas dan mutunya. D. Ancaman. Banyaknya dan beragamnya usaha waralaba yang baru menjadi ancaman tersendiri bagi Giant. Dan yang terakhir,
Tanggapan pelanggan dari proses pengevaluasian berdasarkan riset. Alasan dasar konsumen melakukan pembelian di Giant adalah karena tempatnya yang bergengsi, tempatnya yang nyaman dan bersih, juga menjadi poin utama konsumen berminat membeli di Giant. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, itulah materi yang sempat saya dan teman-teman saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.